Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Ahmad Supriyadi, SPD MPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tangerang, Unit Kerja SMP Negeri 3 Solear Kabupaten Tangerang. Izinkan saya menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pelajaran. Terima kasih, selamat mendengarkan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Supriyadi dari CGP Angkatan 8 SMP Negeri 3 Solear Kabupaten Tangerang. Ingin mewawancarai Bapak ya, Pak Imam Budiarto ya Pak ya. Ya, silakan. SMP Negeri 2 Jayanti. Ya, mungkin mohon izin ada waktunya Pak. Saya ingin mewawancara Bapak Ya, terkait silakan. dengan pengalaman Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan di sekolah Bapak. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau di sekolah banyak sekali kasus-kasus yang sering terjadi, tapi saya akan ambil contoh kasus kegiatan PPDB di awal tahun pelajaran dan antara guru mengajar pada jam pelajaran sementara ada kegiatan lain yang harus diikuti, misalnya MGMP. Nah, itu adalah kejadian yang sering terjadi juga mungkin di beberapa sekolah. Dan selama ini ya kita mencoba untuk mengatasi hal tersebut dengan mengambil langkah kebijakan yang dianggap baik untuk semuanya. Jadi tadi ya Pak ya, kasusnya berarti dilema etika itu tadi ya kasusnya satu ketika PPDB, yang kedua tadi apa guru antara melaksanakan tugas ya, dengan kegiatan di MGMP. Itu terkait dengan ini Pak, sebelum ke pertanyaan berikutnya, kenapa kasus yang itu bisa diidentifikasi sebagai yang ini Pak ya, apa PPDB itu bisa diceritakan nggak Pak, itu yang PPDB dan MGMP itu seperti apa Pak yang bisa termasuk dilema ini Pak, dilema bagi Bapak? Baik, di kegiatan PPDB itu sering terjadi antara aturan yang harus kita lakukan dengan kondisi PPDB yang memungkinkan antara aturan dengan keinginan masyarakat itu bisa berbeda, terutama dari segi jumlah siswa yang sesuai dengan daya tampung. Kemudian di sisi masyarakat menginginkan semua yang mendaftar inginnya ditampung semuanya. Kalau untuk yang berarti daya tampung misalnya sudah ditentukan, tapi ternyata masih banyak yang ingin mendaftar gitu ya, atau ada beberapa yang ingin mendaftar. Nah, akhirnya sebuah dilema bagi Bapak gitu ya. Pada dasarnya semua mendaftar, cuma ketika ada pengumuman kita mengumumkan sesuai dengan jumlah daya tampung dan sesuai dengan aturan. Tetapi ketika pengumuman itu selesai, mungkin yang tidak tertampung merasa bahwa mereka juga ingin sekolah di sekolah ini juga
hanya saja karena daya tampung yang tidak mencukupi. Nah, disinilah masyarakat mencoba untuk minta supaya diterima di sekolah ini. Gitu. Baik, untuk yang MGMP mau dijelaskan Pak, boleh? Kalau untuk MGMP, kan kalau MGMP kadang sering terjadi kegiatan itu waktunya tidak ditentukan dari awal. Sementara guru-guru kan sudah punya jadwal mengajar. Nah, jadwal mengajar biasanya dibuat di awal tahun pelajaran. Nah, sementara kalau kegiatan MGMP itu kadang-kadang kegiatannya terjadi di ya hari apa saja, bisa hari Senin, bisa hari Selasa, hari Rabu, Kamis ataupun Jumat, yang itu bisa terjadi saat guru misalnya ada jam penuh mengajar, tetapi di situ ada kegiatan MGMP. Karena itu sebagai kepala sekolah, ketika ada 2 kasus seperti ini, udah langsung ke nomor 2 nih Pak ya, boleh itu. Yang tadi selama ini berarti mohon maaf ya. Selama ini berarti tadi kan udah langsung mau dijawab nih ya. Ya. Berarti langsung ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Oh, boleh, boleh. Berarti selama ini untuk tadi Bapak bagaimana menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama tadi yang kasus-kasus mungkin yang disebutkan ya Pak ya. Ya. Ada 2 hal yang kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, contohnya yang tadi 2 kasus itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu Pak? Pertama, kalau masalah PPDB gitu ya, kalau memang jumlah daya tampung misalnya ditentukan 5 rombel, masing-masing rombel jumlahnya 36 siswa, berarti kalau total ada 180 siswa untuk daya tampungnya. Akan tetapi misalnya ada beberapa 1 atau 2 yang sudah mendaftar tapi tidak tertampung di situ. Nah, disinilah kita juga harus bisa menyelesaikan. Manakala orang tua tetap ingin anaknya bersekolah di situ, tetapi daya tampung kita memang sudah dibatasi dengan aturan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya kita tidak bisa langsung mengiyakan bisa masuk di sekolah atau sebagai siswa kelas 7. Kita masih bisa berkomunikasi dengan atasan kita, terutama dinas pendidikan, apakah diperkenankan misalnya siswa yang tinggal 2 belum tertampung, sementara tidak ada sekolah yang dekat dan maunya sekolah ke sekolah yang paling dekat, yaitu sekolah kita. Kalau memang ini diizinkan oleh dinas pendidikan, maka 2 anak tersebut akan kami tampung di sekolah ini. Seandainya itu katakanlah melanggar aturan, ya tetap kita akan patuh dengan aturan yang sudah dibuat atau berlaku di dinas pendidikan. Kalau yang terkait dengan tadi Pak ada pelatihan MGMP, ada guru yang tugas mengajar dan pelatihan MGMP, itu pengambilan keputusan yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya sebenarnya sama-sama ya, antara melaksanakan kewajiban mengajar di kelas dengan mengikuti MGMP. Mengajar di kelas itu sudah jadi tuntutan atau kewajiban sehari-hari, sementara
mengikuti MGMP juga sudah merupakan kewajiban guru untuk pengembangan diri. Nah, ini sebenarnya sama-sama ya baik, sama-sama dibutuhkan. Cuma kalau dari segi pertimbangan, kalau untuk mengajar masih bisa di lain hari. Artinya kalau guru di hari itu tidak bisa mengajar, mungkin ada waktu tertentu untuk menambah jam sehingga siswa atau anak didik nantinya juga tidak ketinggalan dengan materi pelajaran yang diberikan di hari itu. Tetapi kalau MGMP kan tidak setiap hari, sementara guru juga perlu untuk mengikuti. Nah, karena itu maka guru diberikan kesempatan untuk mengikuti MGMP supaya tidak ketinggalan ilmunya, supaya tidak ketinggalan perkembangannya. Demikian. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Baik, kalau untuk kegiatan PPDB, kepala sekolah tidak sendirian. Kepala sekolah didampingi rekan-rekan panitia, juga ada para pembantu kepala sekolah. Jadi sebagai kepala sekolah juga tidak ada salahnya kalau minta pendapat dari rekan-rekan yang membantu kepala sekolah juga kepada panitia. Tetapi kalau kaitannya dengan kasus atau masalah di mana ada yang secara langsung harus diputuskan oleh kepala sekolah, maka kepala sekolah mungkin harus punya kebijakan yang cepat, apalagi kalau misalnya permasalahan itu harus cepat diputuskan. Jadi kepala sekolah harus cepat melakukan suatu putusan yang tepat dengan pertimbangan yang matang. Baik, kita lihat berarti dua kasus tadi, contohnya, jadi langkah-langkah Bapak itu intinya seperti itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau tadi nilai-nilai kebenaran yang saling bertentangan itu Pak? Baik, selama ini ketika kita mengambil keputusan dengan minta pertimbangan rekan-rekan, terutama yang kaitannya dengan PPDB, itu cukup ya efektif, karena dengan pertimbangan teman-teman ini juga sebagai dasar bahwa kepala sekolah bisa mengambil keputusan yang sangat tepat. Dan ketika kita menghadapi permasalahan tadi, Bapak Ibu guru yang mengikuti MGMP pun juga sama. Ketika memberikan kebijakan apakah tetap mengajar atau harus mengikuti MGMP, nah kalau hal ini barangkali ya lebih efektif menjadi keputusan kepala sekolah, karena kepala sekolah juga cukup mempertimbangkan dengan dua hal yang sebetulnya sama-sama baik, sama-sama benar, tapi dengan pertimbangan yang matang
Kalau tadi MGMP misalnya itu kan tidak dilakukan setiap hari. Sementara untuk jadwal harian atau melakukan tugas harian mengajar itu adalah tugas sehari-hari yang suatu saat misalnya hari itu tidak bisa mengajar, maka itu masih bisa dilakukan dengan cara yang lain, sehingga sebagai kepala sekolah untuk memutuskan ini sebenarnya tidak terlalu sulit gitu. Jadi mudah saja sih sebenarnya. Itu Pak, misalkan tadi guru belum bisa mengajar karena mau ikut pelatihan yang memang jarang waktunya dan kesempatannya tidak bisa beberapa kali, mungkin hanya beberapa ini saja. Nah itu untuk menangani misalnya tadi kan Bapak menyampaikan dengan cara yang lain, apakah ada penugasan tertentu atau seperti apa Pak yang sudah Bapak ambil itu? Ya, pada umumnya guru memberikan tugas dengan menitipkan kepada guru piket. Nah, selain itu guru di waktu yang lain juga biasanya memberikan pendalaman di luar jam belajar. Itu bila memungkinkan, tapi setidaknya kalau sudah memberikan tugas melalui guru piket, sebetulnya itu juga sudah gugur kewajibannya. Baik Pak, terima kasih jawabannya yang sangat jelas. Nah untuk berikutnya Pak nih, tentu hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan atau merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ya, tantangannya kalau di kegiatan PPDB yaitu tadi antara aturan, kuota yang sudah ditentukan, tiba-tiba jumlah pendaftar melebihi dari kuota. Nah, di situ sekolah punya tantangan, apakah harus diterima semuanya atau sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan. Tapi tantangan ini ya memang harus diselesaikan, dan ada dua pilihan antara kita mengikuti aturan dan kita ada rasa kasihan, ada pertimbangan lain, karena kalau misalnya tidak diterima nanti khawatir juga kalau anak ini juga kesulitan untuk bersekolah. Ya, jadi tantangan tetap ada gitu ya, tapi ya kita akan mencoba untuk mengambil keputusan yang terbaik. Baik, terima kasih Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Nah tadi kan apakah nih Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau juga Bapak memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam menyelesaikannya? Ya, kalau permasalahan PPDB ini kan sudah rutin, artinya di setiap awal tahun pembelajaran pasti ada kegiatan PPDB. Karena kita sudah pengalaman antara pendaftar dengan daya tampung selalu berbeda, maka setiap PPDB kita harus sudah punya solusi. Seandainya jumlah pendaftar melebihi kuota harus bagaimana? Kemudian seandainya mungkin kalau kurang tidak masalah, kalau kurang pas juga tidak masalah. Tapi
ketika PPDB, sebelum kita memastikan apakah nanti kalau misalnya lebih ditambah atau tidak, itu harus sudah terpikirkan dari awal dan harus selalu komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya dinas pendidikan yang memiliki kebijakan. Baik. Kemudian kalau untuk MGMP itu kan kita juga sulit ya, karena kadang kita tidak bisa menebak kapan MGMP itu akan dilakukan, baik MGMP tingkat gugus maupun di tingkat kabupaten, karena dasar dari kegiatan MGMP biasanya itu di saat-saat kegiatan itu harus dibutuhkan, sehingga kita tidak bisa memastikan kapan para pengurus MGMP ini akan memberikan waktu untuk kegiatan MGMP tersebut. Jadi itu mungkin ya kondisional saja. Ya, jadi kalau misalnya ada kegiatan MGMP, nah berarti kita harus memberikan keputusan seperti apa. Begitu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan yang masih harus kita diskusikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor nih Pak yang selama ini mempermudah dan juga membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja kalau kaitannya dengan tadi PPDB, nah berarti kan ada panitia, ada rekan-rekan dari pembantu kepala sekolah. Nah itu juga menjadi faktor untuk mencari solusi, mempermudah permasalahan atau kasus untuk diselesaikan. Kemudian dari kebijakan dinas pendidikan pun ini juga membantu kita untuk menyelesaikan. Jadi ya kita tidak sendiri gitu ya. Kalau di sekolah berarti ada rekan kerja, kalau di atasnya ada dinas pendidikan yang bisa memberikan solusi atau bisa memberikan kebijakan juga. Baik Pak. Yang terakhir ini Pak, terkait dengan pengambilan keputusan dari semua hal yang tadi telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, ada beberapa pembelajaran yang bisa kita petik kaitannya dengan kegiatan PPDB. Nah, disitulah kita harus benar-benar punya kebijakan. Kebijakan itu tidak harus mengikuti aturan, tapi juga menyesuaikan kondisi di lapangan. Ketika misalnya masyarakat memang sangat membutuhkan atau anaknya ingin diterima di sekolah ini, maka selagi masih bisa untuk masuk dan tidak melanggar, maka itu akan kita coba. Kemudian pembelajaran lain yang kita dapatkan bahwa ya kita harus tidak saklek ya, tidak saklek ya. Kenapa? Karena antara teori
dengan di lapangan itu bisa berbeda. Ya, kalau di teori kita berbicara aturan, tapi di lapangan kita berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan sekolah. Kemudian dari permasalahan atau kasus tadi guru yang harus apakah melaksanakan tugas di jadwal atau mengikuti MGMP, maka yang bisa kita petik bahwa harus ada satu keputusan yang paling baik, yang paling tepat, karena tidak mungkin dua-duanya bisa diikuti oleh guru tersebut, sementara harus ada pilihan atau harus ada kebijakan kepala sekolah mana yang sangat dibutuhkan pada masalah itu atau di kasus itu. Jadi kalau misalnya MGMP karena waktunya tidak mungkin setiap hari, maka di situ kepala sekolah harus bisa memberikan kesempatan kepada guru yang akan mengikuti MGMP. Begitu Pak. Baik Pak, alhamdulillah wawancara kita sudah selesai, dan alhamdulillah juga saya banyak mendapatkan wawasan, informasi sebagai bekal nanti ketika kami pun ya mudah-mudahan seperti Bapak bisa walaupun dalam hal ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan saya berdoa semoga Bapak dan keluarga juga lembaga yang Bapak pimpin SMP Negeri 2 Jayanti selalu sukses dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Pak waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya juga mendoakan mudah-mudahan Pak Ahmad Supriyadi yang sedang mengikuti kegiatan CGP ya mudah-mudahan sukses. Amin. Lancar. Amin. Tidak ada halangan apapun. Amin. Dan mudah-mudahan sukses karirnya juga. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak doanya. Baik. Ya, kita tutup ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, saya Pak murid Bapak nih Ahmad Supriyadi dari SMP Negeri 3 Solear. Kebetulan lagi ikut program calon guru penggerak angkatan 8 dan ada tugas demonstrasi kontekstual, ingin wawancara dengan Bapak ya selaku kepala SMP Negeri 5 Solear. Ya, silakan. Yang Pak Dadang Sulastowo ya Pak ya. Betul. Ya, makasih Pak. Baik, kita mulai ya Pak ya. Mohon izin waktunya beberapa menit untuk kita wawancara. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak itu bahwa kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kasus ya. Kasus yang pernah terjadi atau sering yang termasuk ke dalam dilema etika diidentifikasi menurut kepentingan atau prioritas yang lebih utama, kemudian dipilah-pilah bahwa itu adalah etika yang maksudnya memilah kasus ini untuk memutuskan apakah kasus itu atau kejadian itu merupakan dilema etika atau bukan moral. Salah satu contohnya, pakai contoh kan? Ya.
Salah satu contohnya misalnya ada seorang guru yang ditugaskan oleh sekolah sebagai pengelola arkas. Padahal pada saat itu sedang ada tugas utama yaitu KBM, kegiatan belajar mengajar. Pada saat itu juga ada undangan untuk peningkatan kemampuan dalam pengelolaan barang di sekolah atau arkas atau aset, bukan aset. Nah, itu dilema bagi saya. Kemudian apa yang saya putuskan adalah dengan mengizinkan guru tersebut untuk mengikuti kegiatan meningkatkan kemampuan pengelolaan aset dengan meninggalkan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh beliau kepada guru yang serumpun. Berarti pertanyaan saya yang kedua itu udah terjawab ya Pak ya. Jadi selama ini jadi Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak itu terutama kasus tadi ya dilema etika. Contohnya tadi ya guru ada jam, tapi juga di sisi lain ada undangan ditugaskan kecamatan untuk menghadiri laporan pengelolaan aset ya Pak ya. Berarti tadi keputusannya sudah dijawab ya Pak ya. Berarti Bapak mengizinkan ya Pak ya. Mengizinkan karena itu tidak rutin, artinya hanya kejadian atau pelaksanaan itu tidak seperti KBM yang terus menerus atau disebut apa namanya insidentil ya, sewaktu-waktu. Kalau dan itu penting bagi sekolah karena aset sekolah kan harus dilaporkan setiap tahunnya. Ya. Mungkin selain kasus itu Pak, untuk penyelesaian kasus yang lain ada nggak gitu Pak? Kalau yang selain kasus tadi dilema etika yang lain mungkin ada atau? Ada beberapa diantaranya masalah kantin. Penyelesaiannya aja mungkin Pak ya, atau seperti apa itu Pak? Kantin itu sekolah melaksanakan program kurasi. Sedangkan beberapa komoditas atau barang dagangan di kantin itu menggunakan kemasan plastik yang tentu saja berseberangan atau berlawanan dengan program itu. Maka kemudian pihak sekolah menjalankan atau mengambil keputusan bahwa anak yang membeli makanan itu membawa wadah alat makan atau alat minum, dan kemudian makanan yang dibeli itu dimasukkan ke dalam wadah itu dan sampah ditinggal di kantin, sehingga tidak membawa sampah ke dalam sekolahan. Itu salah satunya dari beberapa banyak dilema. Keputusannya seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak, jawabannya sangat jelas. Nah berikutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan selama ini gitu, dalam pengambilan keputusan itu? Langkah-langkah apa? Seperti apa itu? Pertama, mengenali masalah dulu. Masalahnya apa, kemudian membeda-bedakan masalah itu atau namanya mengidentifikasi ya, masalah, besar kecilnya masalah, kemudian
pengambilan keputusan itu dipikirkan agar pengambilan keputusan itu tidak mengganggu atau tidak merubah atau tidak mempengaruhi masalah yang lain dengan cara identifikasi. Baik. Stop dulu. Saya jawabnya. Terus ini Pak, masih karena masih memungkinkan. Tadi kira-kira Pak nih, kalau tadi langkah-langkah atau prosedurnya, nah tapi ini dalam pengambilan keputusan, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada tadi kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak, seperti kantin dan juga tadi guru yang ditugaskan ke kelasnya. Dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika, kita atau saya mengambil keputusan karena dilema kan ada dua kutub ya, dua masalah yang sama, ditimbang dengan urgensinya. Dua-duanya benar dan dua-duanya benar, ada pertentangan gitu Pak. Tapi dalam waktu yang sama, sehingga dalam mengambil keputusannya mana yang sekiranya bisa di cancel untuk mengisi waktu itu, artinya bisa dilaksanakan di lain waktu, seperti kegiatan belajar mengajar itu sebenarnya bisa ditambahkan waktunya untuk mengganti waktu yang dipakai untuk kegiatan yang lain. Itu dengan cara menimbang mana yang lebih penting. Itu untuk efektif berarti ya? Supaya efektif. Baik, intinya sama ketika yang kasus yang pertama tadi guru mengikuti tadi pengelolaan aset, dan juga kasus yang kedua tadi kantin juga sama ya, untuk efektifnya keputusannya seperti itu. Baik Pak, sebelum nanti kita jeda, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus tadi dilema etika yang sudah Bapak contohkan tadi di sekolah Bapak? Tantangan kalau kantin kan dengan pihak luar artinya bisa ketemu. Kalau tantangan, maksudnya tantangan apa ini? Jadi Bapak agak sulit nih memutuskannya harus mengumpulkan apa. Jadi ada tantangan ya tuh dalam mengambil keputusan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi misalkan dalam pemimpin kantin, ini nggak enak nih, ini nggak enak. Jadi dilemanya itu ini karena merasa tadi misalkan apakah ada orang-orang tertentu yang Bapak pertimbangkan, kan itu tantangan juga untuk mengambil keputusan. Percaya diri lah gitu. Kayak kasus kantin aja yang tantangan yang ada itu mengajak pihak kantin untuk tidak menjual makanan yang dikemas dalam plastik itu agak susah, karena memang makanan itu sudah dikemas. Yang kedua, dari pihak murid itu ada beberapa orang tua yang mungkin di rumahnya tidak punya wadah gitu.
sehingga anak tidak membawa. Itu tantangannya ya dihadapi dengan tidak saklek, sabar, terus diingatkan kembali apabila pihak siswa tidak membawa, diperingatkan atau diingatkan, juga tidak putus-putusnya mengingatkan pihak kantin agar konsekuen gitu. Itu tantangannya Pak ya. Di antaranya itu. Sudah terjawab nih tantangannya di dalam lingkungan kantin, jadi ada agak susah namanya. Jadi keputusan yang Bapak tadi belum tentu diterima, tapi itu tantangan ya Pak. Akhirnya tapi dilaksanakan secara konsekuen. Nah baik, ini Pak ada pertanyaan berikutnya nih, ada 3 pertanyaan lagi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung nih menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang tersebut dibuat jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan selama ini? Untuk dilema etika diselesaikan pada saat ada dilema itu, karena tidak menemukan dilematika yang terus menerus, tidak menemukan atau tidak terjadi dilema terus menerus, sehingga yang dilakukan adalah penyelesaian saat itu di tempat. Itu penyelesaian prosedurnya langsung ya Pak ya? Prosedurnya langsung. Tapi dengan pertimbangan. Walaupun ada proses pertimbangan dulu ya Pak, dipikirkan secara matang gitu. Harus gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada nih pertanyaan berikutnya nih Pak, adakah kira seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah Bapak nih dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada seseorang, ya ada yang membantu dalam menyelesaikan dilema etika, tergantung pada ranah. Ada beberapa ranah yang memang harus diselesaikan oleh orang yang sesuai. Misalnya dalam guru olahraga, ada salah satu siswa SMP 5 Selear, kemudian dia mempunyai bakat sepak bola, salah satu contohnya. Kemudian diminta untuk sebagai pemain dalam sebuah kompetisi, sehingga kan akan mengganggu KPM, mengganggu belajar dia. Nah itu saya memanggil guru olahraga dan siswaan bagaimana baiknya dan juga kurikulum, sehingga sekolah berjalan, pengembangan bakat dia juga tidak terpengaruh. Nah dengan cara memanggil orang-orang yang kompeten di bidang itu. Ya. Baik Pak.
Jadi, nah dari obrolan tadi muncul Pak betul dilema etika ini yang sangat dialami oleh beberapa sekolah. Jadi siswa berbakat, nah tadi harus meninggalkan pelajaran dan ini. Jadi terima kasih nih pertanyaan ini ternyata memicu adanya dilema etika yang memang muncul tadi. Ternyata ada juga kan dilema yang lain di sekolah ini. Jadi sangat ini Pak, terima kasih, sangat jelas dilema etikanya. Juga yang terlibat tadi ranahnya juga sesuai ranahnya, sangat jelas, terima kasih. Satu lagi Pak, yang terakhir nih pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari wawancara kita ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah Bapak ini? Pembelajaran yang Hikmahnya lah gitu ya. yang bisa diambil, ternyata dalam memutuskan sesuatu hal itu tidak mudah, Ya. karena keputusan yang telah diambil nantinya akan berpengaruh kepada kegiatan, sehingga pengambilan keputusan itu harus dipertimbangkan masak-masak, memikirkan ekses atau efek yang bisa ditimbulkan akibat dari keputusan itu, sehingga dalam mengambil keputusan meminimalisir atau apa namanya, meminimalisir hal-hal yang nantinya dapat mempengaruhi keputusan itu. Pembelajaran apa ya? Ya pembelajaran dalam mengambil keputusan itu harus dipertimbangkan masak-masak. Pertimbangannya banyak, atau keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang. Baik, terima kasih Pak jawaban-jawabannya. Ini mudah-mudahan bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Closing statementnya buat Bapak, semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan sukses dalam berkarir di lembaga yang sekarang Bapak pimpin dan kedepannya lebih sukses lagi. Juga mohon doanya, semoga saya juga nanti diberikan kesuksesan lah bisa. Semoga Andi sukses dalam mengikuti kegiatan ini dan dan tercapai apa yang dicita-citakan dan diimpikan selama ini. Iya Pak, makasih Pak adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji Asep Sarif, Hidayat SPDMM, Kepala SMP Negeri Tia Solear. Ya Bapak udah kenal lah, saya Ahmad Supriyadi Pak, wakil Bapak. Siap. Ya kebetulan ada tugas CGP di Angkatan 8 ini dan mewawancarai 3 kepala sekolah dan salah satunya adalah tempat saya mengajar yaitu Bapak. Jadi mohon izin waktunya dan saya ucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Nanti ada beberapa pertanyaan nih Pak terkait dengan wawancara hari ini. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat jasmani dan rohani. Apalagi Bapak megang 2 sekolah ya Pak ya? Ya itu amanah Pak. Pak. Jadi Ya. amanah dan titipan Ya. tugas negara. Jadi kalau tidak dilaksanakan, kita mudah-mudahan jalan terbaik untuk berbuat baik Pak. Amin betul Pak ya. Baik Pak, kita mulai ini terkait dengan ini dalam rangka pengambilan keputusan yang selama ini pernah Bapak lakukan terkait dengan dilema etika, dan alhamdulillah tadi sudah kita ngobrol terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral. Baik, kita mulai Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kesempatannya yang sangat berharga ini, yang luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan CGP Pak Ahmad Supriyadi bisa dimudahkan. Amin ya Allah. Sehingga nanti di akhir Desember bisa tuntas semuanya. Amin. Atas pertanyaan Pak Ahmad tadi tentang dilema etika dan bujukan moral, di satuan pendidikan itu yang cenderungnya heterogen, pasti kejadian itu kerap terjadi Pak. Ya, sebagai contoh saja, yang
dilema etika. Banyak yang namanya guru itu kan di masyarakat sebagai public figure, sebagai contoh teladan, sebagai patokan nilai di masyarakat. Sampai sekarang insya Allah kegiatan itu tidak tergeser. Sebagai contoh, karena mempunyai kemampuan secara pendidikan, secara kemampuan digitalisasi, IT, sering banyak atau ada beberapa kali dari guru kita yang memang diminta untuk menjadi petugas-petugas kegiatan di instansi lain. Sebagai contoh, misalnya ada sensus pertanian. Ya. Nah, ketika seorang guru yang notabene adalah ASN diminta untuk sensus pertanian, dan itu pun sudah membawa surat tugas, sebagai bahan pertimbangan, kami memang dua sisi yang sangat positif membantu program pemerintah. Tetapi orientasinya bahwa sensus pertanian itu manfaatnya besar, tetapi lebih ASN itu orientasinya kepada siswa. Sebab tugas pokoknya, tugas utamanya yang sudah diamanatkan oleh pemerintah adalah siswa. Itu barangkali. Kalau tentang bujukan moral, contohnya mungkin ya di masyarakat, karena lembaga sekolah itu dianggapnya memiliki budget yang cukup banyak gitu ya. Akhirnya beberapa masyarakat datang ke sekolah untuk meminta dan untuk bersumbangsi partisipasi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Dan itu pun tidak salah sepertinya, sebab mungkin paradigma masyarakat itu untuk menggunakan uang negara itu mudah. Ternyata hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya bahwa uang negara itu kan harus dilakukan dengan menggunakan regulasi yang sudah ada. Seperti itu Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak. Sangat jelas jawabannya juga. Betul, itu adalah dilema etika yang tadi sampaikan Bapak terjadi mungkin ya, dan bisa terjadi di sekolah, di tempat yang lain. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana tadi ada dua kepentingan yang sama-sama nilainya benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan atau kebajikan. Ya. Baik, terima kasih. Memang ini kasus-kasus seperti ini adalah kasus-kasus yang memang sering terjadi di sekolah-sekolah ya Pak Ahmad. Ya, sepertinya saya kembali ke kilas balik ke awal. Jadi sebagai pemimpin sekolah, sebagai manajerial itu melihat seperti itu harus objektif barangkali. Kalau subjektif dikhawatirkan nanti satu diberi kelonggaran, yang lain ikut meminta kelonggaran lagi. Nah, jadi sebagai kasus saya angkat kasus yang tadi, yang banyak guru atau ada beberapa guru yang ditugaskan. Itu tetap saya sebagai pimpinan, sebagai top manajerial tetap mengorientasikan kepada siswa. Nah, tetapi saya memberikan kesempatan, memberikan solusi ketika sudah di luar tanggungan jam sebagai ASN, saya memberikan solusi, mungkinkah bisa dilaksanakan oleh orang lain secara operasionalnya, tetapi nanti ketika finishing data dan sebagainya dari kegiatan, misalnya sebagai petugas sensus pertanian, kan dia bisa melaksanakan ketika setelah selesai melaksanakan tugas pokok sebagai guru atau tenaga pengajar. Kemudian hal yang lain tentang bujukan moral, itu yang tadi saya angkat adalah banyak masyarakat yang memandang bahwa sekolah itu adalah memiliki budget yang cukup luar biasa banyaknya, besarnya. Nah, apalagi melihat jumlah murid yang cukup banyak, Pak Ahmad tahu di SMP Negeri 3 Solear. Tetapi kalau berbicara bujukan moral itu, kita sebenarnya ingin sekolah itu memberikan sesuatu kepada masyarakat, sebab sekolah berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi dilematisnya, ketika kita mengeluarkan dana untuk masyarakat, kan tidak mungkin sekolah yang sebesar ini menyumbang sekitar 100.000, 50.000. Nah, nanti akan menjadi cemoohan barangkali. Oleh sebab itu solusinya Pak Ahmad yang saya ambil adalah
saya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa penggunaan uang negara itu cukup pelik dan detail. Oleh sebab itu, untuk menunjang terhadap kegiatan masyarakat itu lebih baik saya memberikannya dengan sukarela dari kemampuan uang pribadi daripada nanti kegiatan-kegiatan itu kembali kepada beban sekolah. Dikhawatirkan nanti ketika kita melaksanakan tidak diberikan pengertian, semakin banyak, semakin lama akan banyak yang mengharapkan bahwa kegiatan itu bisa dibiayai oleh sekolah. Begitu Pak Ahmad. Baik, ya Pak, terima kasih. Jadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana Bapak menjalankan tadi pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur mungkin seperti apa yang sebelum Bapak ini melakukan pengambilan keputusan. Ini yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah yang Bapak pimpin sekarang. Baik, semua permasalahan tentunya kan harus ada solusinya ya Pak Ahmad. Sebab permasalahan itu tidak mungkin berakhir tanpa solusi. Meskipun solusi itu mungkin relatif, ada yang memang pemecahan masalahnya 100% bisa diterima atau tidak. Jadi saya sebagai top manajer di SMP 3 Solear, yang pertama yang dilakukan tahap-tahapnya, prosedurnya adalah kita mengenali kasus dulu, ya, mengenal kasus, baik itu kasusnya adalah dilema etika atau bujukan moral. Nah, setelah dikenali kasusnya, khawatir kalau spontanitas itu nanti penanganannya ada salah. Nah, saya menganalisa tentang permasalahan tersebut. Nah, jadi menganalisa, tentunya kalau menganalisa itu adalah detail dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, kemudian setelah menganalisa adalah mendiskusikan dengan teman-teman atau para pembantu kepala sekolah. Kalau toh itu kasusnya cukup besar atau cukup berat. Nah, setelah itu baru mengeluarkan solusi seperti apa. Jadi peribahasa mengatakan ketika kita pendapat sendiri itu akan berbeda dengan pendapat dengan hasil diskusi, sebab yang memikirkannya adalah cukup banyak orang. Tentunya nanti hasilnya akan lebih baik daripada hasil pemikiran sendiri. Meskipun nanti top manajerial atau kepala sekolah harus membuat kesimpulan sendiri sebagai kebijakan yang harus dikeluarkan kepada permasalahan yang sedang terjadi. Baik Pak, sudah menggambarkan tadi apa yang sudah Bapak lakukan. Jadi, terima kasih. Nah, ini pertanyaan berikutnya Pak nih, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, yang pertama adalah kita sandarkan kepada aturan. Aturan atau regulasi yang ada. Sebab kita kalau berbicara tentang dilema etika dengan bujukan moral tanpa ada sandaran regulasi yang ada, itu nanti hanya berpikir secara nalar. Jadi ketika ada regulasi bahwa seorang ASN itu tugas pokoknya berdasarkan Permendikbud 15 tahun 2012 itu apa? Nah, itu akan lebih menguatkan tentang bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau kita berbicara nalar tanpa ada dasar yang bisa dibicarakan berkaitan dengan dasar hukum regulasi, maka kita tidak akan kuat menyampaikan kebijakan keputusan yang kita berikan kepada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, baik Pak. Berarti hal-hal yang membuat Bapak efektif itu sandarkan dulu kita kepada regulasi yang ada. Ya, baik Pak, itu memang suatu jawaban yang cukup jelas. Kembali ke legal standingnya atau regulasi yang dipakai. Nah, berikutnya Pak, ini ada pertanyaan juga terkait dengan hal-hal apa saja barangkali dalam pengambilan keputusan ini Bapak menghadapi tantangan. Nah, tantangan seperti apa yang Bapak pernah temukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus contohnya yang tadi sudah Bapak sebutkan dalam dilema etika ini? Baik, ketika dilema etika yang namanya pimpinan kepala sekolah itu tentu juga sama manusia, Pak Ahmad ya. Yang cenderungnya di dalamnya itu ada unsur kasihan, ada unsur subjektif, ada unsur objektif dan unsur-unsur yang lainnya. Tetapi itulah bumbu
ya bumbu yang bisa mendewasakan kita ketika kita akan mengambil sebuah keputusan. Nah, tantangannya pasti setiap orang punya subjektivitas. Apalagi kalau berbicara tadi poin pertama tentang seseorang ditugaskan, otomatis kan ada rezeki yang dia dapat. Rezeki yang dia dapat. Artinya ketika kegiatan itu dilaksanakan, tentunya ada rezeki sebagai tambahan dari seseorang tersebut. Nah, tetapi tadi rasa subjektivitas itu kalau misalnya terlalu dikembangkan, maka nanti sekolah akan menjadi kerepotan. Nah, akhirnya kan muncullah yang disebut dengan demokrasi permisif. Nah, Pak, saya mau ke sana, silahkan. Pak, saya mau ke sana, silahkan. Tanpa ada alasan yang mendasar. Ya, jadi intinya rasa subjektivitas itulah yang harus didasari dengan regulasi yang ada. Sebab jawabannya bukan apa-apa lagi, adalah regulasi yang bisa menjawab, meskipun nanti pada prinsipnya memberikan penjelasan-penjelasan tapi jangan di luar regulasi. Baik, terima kasih Pak, sudah jelas jawabannya. Kita lanjut lagi Pak nih. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan nih, apakah nih Bapak punya atau memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau apakah Bapak nih langsung menyelesaikan di tempat atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau memang itu, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan, Pak? Baik, yang pertama ini saya kembangkan sejak Pak Ahmad di sini mungkin, tetapi pada saat saya datang ke sini belum terinspirasi. Ketika ada permunculan permasalahan supaya tidak merasa dihakimi, ya seseorang itu, saya berikan sebuah briefing pada saat setelah kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Jadi kalau misalnya langsung dipanggil, mungkin itu akan merasa dihakimi ya Pak. Tapi kalau merasa semuanya dikumpulkan, tidak merasa tertuju kepada seseorang, dan itu pun mungkin privasi ya. Ketika misalnya seseorang itu ditunjuk atau dipanggil, itu akan berbeda rasanya ketika kita berkumpul bersama-sama. Nah, tetapi yang jelas ketika ada permasalahan yang sangat dilematikanya cukup tinggi, mungkin itu saya sebagai top manager di SMP 3 Solar ini, itu diajak dengan wawancara atau berdialog. Jadi ketika di kegiatan briefing hari Senin itu tidak bisa tertuntaskan, daripada ini terlalu melebar dan kemana-mana, tentunya harus ada penyelesaian. Jadi kami ajak atau saya ajak untuk berdiskusi, membuka wawasan, ya. Sebab tetap kalau saya orientasinya adalah siswa, ya. Siswa itu harus terlayani sebab kita adalah pelayan masyarakat di bidang pendidikan. Jadi prosedurnya itu yang dijalankan adalah seperti tadi, berdiskusi atau berwawancara itu untuk menemukan kasusnya yang sebenarnya. Ya. Kemudian setelah menemukan kasus, berarti kita menganalisisnya, menganalisanya, kasus tersebut, apa penyebabnya, kenapa bisa terjadi. Nah, apabila dilakukan itu akan terjadi bagaimana, gitu. Sehingga disitulah peran utama pemikiran yang jernih untuk bisa menyelesaikan. Nah, dan kasus dilema etika ini ya cukup lumayan di setiap sekolah itu kan. Ya tadi disebutkan bahwa guru itu adalah seseorang yang menjadi teladan di masyarakat dan bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi intinya dalam penyelesaian itu kami berdiskusi Pak dengan seseorang yang punya masalah dilema etika itu, ya. Kemudian kami tidak langsung di situ, tetapi dianalisis dulu penyebabnya kenapa, dan alhamdulillah sudah beberapa kali ada yang kasus seperti itu, akhirnya dia memahami pemaknaan seperti itu. Nah, kecuali barangkali Pak Ahmad yang membicarakan tentang peningkatan kompetensi. Nah, kalau peningkatan kompetensi itu juga kasus dilematik, misalnya ada jam ngajar tetapi ada MGMP gitu ya. Nah, itu barangkali ada solusinya adalah menggunakan sistem tugas, lapor kepada kurikulum, tugasnya jelas. Beda dengan kasus tadi yang
dipakai sebagai sensus pertanian misalnya atau kegiatan yang lain. Itu mah kegiatannya bukan sekali tapi sering pasti gitu, sering pasti. Itu Pak Ahmad. Ya, baik Pak. Berarti tadi dalam ketika ada kasus dilema etika, langsung Bapak telusuri, dianalisis, ininya dan tindakannya seperti apa. Dan tadi sudah ada briefing ya Pak ya, jadi supaya tidak ada tersinggung ketidaknyamanan ketika dipanggil. Nah, mungkin kalau sudah ada perubahan tanpa harus dipanggil pun itu sudah penyelesaian atau penyelesaiannya gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini mungkin nih Pak, dalam menyelesaikan sebuah pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus dilema etika, ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, baik. Kalau berbicara seseorang, tentu ini berbicara sekupnya pengambil kebijakan internal di sekolah. Nah, misalnya Pak Ahmad sebagai wakil kepala di SMP Negeri 3 Solear tentunya akan diajak bicara. Kemudian para PKS. Nah, itu cukup memberikan masukan yang berarti kepada saya sebagai pimpinan, sebagai top manager di SMP 3 Solear dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau kita berbicaranya terlalu banyak dengan banyak orang, nanti pendapatnya akan lebih banyak. Tetapi kalau misal berbicara dengan wakil kepala sekolah, dengan para PKS, sekupnya kecil, tetapi dia juga akan memberikan masukan yang lebih real untuk solusi dari kejadian-kejadian yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral tersebut. Jadi yang disebut dengan namanya seseorang ini, itu kata kuncinya bukan seseorang, tapi ada beberapa orang yang memang kami ajak untuk berdiskusi, misalnya wakil kepala, PKS kurikulum, humas dan sebagainya, dan itu memberikan sumbangsi untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ataupun misalkan guru tersebut memang memiliki kompeten untuk memberikan ini, nah dianggap bisa memberikan, bisa membantu Bapak gitu dalam mengambil keputusan. Baik Pak, itu sangat membantu dari menjawab pertanyaan ini. Nah, terakhir mungkin ini pertanyaan dari semua apa yang telah disampaikan melalui wawancara ini. Nah, ini kan semua tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan di institusi atau sekolah yang dipimpin, yaitu SMP Negeri 3 Solear. Pembelajaran apa kira-kira Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan terutama dilema etika ini? Yang pertama, pembelajarannya dari dilema etika ini, ketika ada penanganan solusi yang disampaikan kepada seseorang yang memang sedang mengalami dilema etika gitu Pak Ahmad ya, dia akan merasa nyaman ketika ada permasalahan dilema etika itu menyampaikan ke pimpinan. Jadi istilah kata, tidak ada seseorang guru yang punya dilema etika itu dia umpet-umpetan, kucing-kucingan. Nah, jadi sebagai bentuknya yang real adalah guru itu pasti menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya yang bentuknya dilema etika. Nah, tinggal nanti dia itu diberikan arahan, ya, diberikan arahan atau kita memunculkan solusi. Nah, jadi sesuatu yang didapatkannya itu yang dipetik dari pembelajaran ini. Nah, yang pertama adalah guru akan lebih orientasi kepada siswa. Ya, akan berpihak kepada siswa. Bagaimanapun yang disebut dengan guru modern itu dia akan berpihak kepada siswa. Sekolah pun, semua pun harus berpihak kepada siswa. Sebab tadi dikatakan bahwa kita, guru, kepala sekolah, semuanya adalah pelayan masyarakat dalam bentuk pelayanan pendidikan. Jadi intinya itu, tidak ada seseorang guru yang punya dilema etika itu dia umpet-umpetan untuk tidak menyampaikan permasalahannya. Jadi terbuka untuk menyampaikan permasalahannya. Atas keputusannya diizinkan dan tidak, dia tidak menjadi istilah tidak kaget lagi ketika diizinkan, mungkin iya, ketika tidak diizinkan juga tidak akan kaget. Itu. Baik Pak, sangat menarik dari wawancara ini, terutama closing statementnya
bahwa guru tersebut ketika mengalami suatu hal yang dalam hal ini kepala sekolah mengalami dilema etika, dua hal yang bertentangan, guru tersebut terbuka. Artinya apapun itu karena memang harus disampaikan supaya ada keterbukaan sehingga Bapak pimpinan bisa memberikan keputusan yang atau kebijakan yang tidak merugikan lah, baik bagi lembaga maupun secara pribadi guru tersebut. Baik Pak, terima kasih sama-sama, atas Pak. waktunya kurang lebih 20 menit. Siap. Saya berdoa semua Bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan dalam berkarir, dan SMP Negeri 3 Solear semakin sukses dan berprestasi. Amin. Iya, demikian juga sebaliknya Pak Ahmad. Dengan Pak Ahmad menjadi CGP secara pribadi lembaga, saya sangat berapresiasi sekali sebab ini adalah sebuah laboratorium yang terdekat bagi guru-guru untuk merubah mindsetnya bahwa pembelajaran itu sekarang bukan pembelajaran konvensional tapi pembelajaran yang dinamis. Jadi dengan adanya Pak Ahmad sebagai CGP memberikan nuansa baru kepada guru-guru yang memang sangat dibutuhkan di SMP Negeri 3 Solear, dan mudah-mudahan semua tugas yang dibebankan dalam CGP ini Pak Ahmad Allah berikan kelancaran dan hasilnya bisa memuaskan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon izin, mohon pamit. Ya. Siap. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah saya melakukan wawancara dengan ketiga kepala sekolah di lingkungan yang terdekat dengan saya, yaitu di SMP Negeri 5 Solear, SMP Negeri 2 Jayanti, dan SMP tempat saya mengajar yaitu SMP Negeri 3 Solear, Kabupaten Tangerang, maka yang dilakukan selama ini oleh pimpinan-pimpinan tersebut praktiknya adalah pada dasarnya sudah melaksanakan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi, yaitu dalam hal ini kasus dilema etika. Adapun kasus bujukan moral itu sangat jelas sekali penanganannya, yaitu melalui tindakan yang dilakukan atau keputusan yang dilakukan itu sesuai dengan aturan. Nah, terkait dengan praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara pemimpin yang saya wawancarai, nah, kalau dikaitkan dengan materi 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah, itu ada kaitannya, di mana di sini ada dari ketiga ini ada yang kasusnya keadilan versus rasa kasihan, ada juga prinsip-prinsip langkah-langkah yang dilakukan itu berdasarkan uji legal dan lain sebagainya. Tapi di sini karena mungkin materi terkait dengan dilema etika dan wujukan moral ini belum dipelajari secara mendetail oleh pimpinan-pimpinan tersebut, karena memang ini pimpinan atau kepala sekolah yang memang digodok atau dihasilkan dari proses diklat, bukan melalui proses guru penggerak. Tapi pada dasarnya mereka sudah menjalankan paradigma maupun prinsip-prinsip serta tinggal pengujiannya mungkin yang belum sempurna. Setelah saya analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara ini, maka saya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan itu sudah melalui berbagai pertimbangan, meskipun memang ada beberapa langkah yang belum dilakukan, tapi pada dasarnya sudah bagus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan. Dan di sini kita tidak bicara benar atau salah terkait dengan pengambilan keputusan. Dan di sini dari ketiga pimpinan yang saya wawancarai ternyata ada variasi keputusan yang dihasilkan atau disampaikan oleh ketiga pimpinan ini. Dan perlu Bapak Ibu atau Pak Sil juga ketahui bahwa ketiganya merupakan, alhamdulillah, ini guru saya semua, dan salah satunya juga teman atau rekan kerja saya yang sekarang menjadi kepala sekolah. Dan itu sangat cair proses pembicaraannya juga, dan sangat penuh dengan nuansa
istilahnya kekeluargaan, silaturahmi saya dari sebagai murid juga kepada orang tua saya sekaligus guru saya. Jadi sangat terbuka wawancaranya, dan dari refleksi ini juga saya menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan dan pimpinan sekolah, ketiga pimpinan sekolah tersebut ini kasus dilema etika, dan pengambilan keputusannya pun variatif sehingga menambah wawasan saya, khususnya CGP yang sedang pelajari modul 3.1 ini, pengambilan keputusan didasarkan pada nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini sangat membantu sekali karena dari ketiga kepala sekolah ini ada pengambilan keputusan yang berbeda-beda tapi memberikan solusi dalam menyelesaikan dilema etika. Barangkali itu refleksi yang dapat saya sampaikan dari kegiatan wawancara saya dengan ketiga pimpinan untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.